Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan kelima. Pertemuan kelima dan keenam akan membahas tentang mapping function. Khusus untuk pertemuan kelima, kita akan membahas mapping function yang pertama, yaitu direct map case. Kita mulai dari struktur DMA atau direct memory access yang kita pelajari minggu yang lalu. Di dalam direct memory access atau DMA, adalah suatu metode penanganan I/O yang mempersingkat alur hubungan data antara I/O langsung ke memori tanpa melewati CPU. Kemudian di dalam mekanisme DMA mampu menghasilkan kecepatan transfer yang lebih tinggi yang disebabkan karena hanya terdapat satu interupsi setiap blok sehingga data akan ditransfer per byte atau per word. Ini adalah struktur DMA yang kita bahas minggu lalu. Struktur DMA ini adalah jalan pintas yang akan mempercepat akses I/O terhadap memori secara langsung tanpa harus melewati prosesor. Kemudian kita masuk ke dalam mekanisme struktur penyimpanan. Di dalam program komputer terdapat beberapa media simpanan. Media simpanan yang dipakai selama proses adalah memori utama atau RAM. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Idealnya, program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun demikian, hal itu tidak mungkin dilakukan karena yang pertama, ukuran RAM lebih kecil relatif kecil sehingga tidak dapat menyimpan data secara keseluruhan. Yang kedua, memori utama atau RAM bersifat volatil sehingga tidak dapat menyimpan data permanen. Dan apabila alur atau jalur listrik di dalam komputer dimatikan, maka data yang disimpan di dalam memori akan hilang. Maka volatil berarti kemampuan memori utama menyimpan data secara sementara. Ini adalah hierarki atau susunan media simpanan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di dalam hierarki penyimpanan ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah kapasitas dan kecepatan. Dari register ke magnetic tape itu mulai dari yang terkecil kapasitasnya adalah register, yang terbesar magnetic tape, lalu yang tercepat adalah register, yang paling lambat adalah magnetic tape. Jadi di dalam hierarki storage ada dua hal yang dipertimbangkan, yaitu kapasitas dan kecepatan. Nah, nanti yang akan kita bahas lebih banyak memfokuskan diri pada pola transfer data di antara cache dan RAM. Kita bahas cache memory. Cache memory adalah sebuah tempat menyimpan data sementara. Hal ini sesuai dengan asal katanya, yaitu cache, yang berarti tempat menyimpan atau menyembunyikan sementara. Cache memory adalah tempat menyimpan data sementara yang fungsinya untuk meningkatkan transfer data yang dapat diakses oleh prosesor. Sehingga apabila ada data yang pernah diakses dan ingin diakses kembali, maka data tersebut dapat diakses di cache memory. Hal ini akan menyebabkan tingkat akses terhadap data jadi lebih cepat. Cache memory adalah tipe memori SDRAM yang memiliki kapasitas terbatas namun memiliki kecepatan lebih tinggi. Dalam kondisi yang berbeda dikatakan bahwa konsekuensi memiliki kecepatan lebih tinggi menyebabkan harga memori tipe SDRAM lebih mahal. Kemudian, cache memory ini terletak di antara register dan memori utama, sehingga pemrosesan tidak langsung mengacu kepada memori utama. Fungsi dari cache memory ada 4. Yang pertama, mempercepat akses data pada komputer. Yang kedua, meringankan kerja prosesor. Yang ketiga, mengurangi bandwidth memori program yang ditulis oleh blok terstruktur. Yang keempat, menjembatani komunikasi data antara CPU dan hard disk. Berikutnya, level cache memory ada 3. Level yang pertama disebut L1 adalah cache yang terdapat di dalam prosesor, disebut sebagai cache internal.
Cache ini adalah yang paling cepat aksesnya dan yang paling kecil kapasitasnya. Ukuran memorinya mulai dari 8 KB sampai 128 KB. Yang kedua, cache level 2 atau L2, kapasitasnya adalah 256 KB sampai 2 MB. Secara kapasitas L2 lebih besar dari L1, namun konsekuensinya kecepatan lebih rendah dari L1. Secara fisik L2 dibuat terpisah dari chip prosesor sehingga disebut sebagai cache eksternal. Sedangkan cache level 3 atau L3 hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu atau yang disebut dengan multiprosesor. Contohnya dengan konsep dual core atau 2 prosesor dan quad core yang 4 prosesor. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari cache L2 dari masing-masing inti prosesor. Letak cache memori. L1 letaknya menyatu dengan chip prosesor, sehingga disebut sebagai integritas chip prosesor atau internal cache. L2 letaknya terpisah dari chip prosesor, sehingga disebut sebagai external cache. Kemudian umumnya diletakkan di dekat prosesor, walaupun dibuat dalam chip yang terpisah. Kemudian L3 diletakkan terpisah, dan ini adalah cache yang berfungsi untuk mengkoordinir beberapa L2 pada beberapa prosesor yang berbeda. Kapan cache memori digunakan? Yang pertama, ketika prosesor membutuhkan suatu data, maka data yang dicari akan dicari pertama kali pada cache-nya, sehingga tidak perlu langsung mencari ke perangkat eksternal. Hal ini menyebabkan jika data yang dicari ditemukan di cache, maka akan menyebabkan delay yang sangat kecil. Jika data yang dicari tidak ada, maka prosesor akan mencari ke RAM dengan kecepatan yang lebih rendah. Yang ketiga, pada umumnya cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor, sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Yang keempat, dengan cara ini maka memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Kelima, selain itu kapasitas memori cache yang semakin besar akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. 6. Dua jenis cache yang sering digunakan dalam dunia komputer adalah memori caching dan disk caching yang implementasinya tergantung kebutuhan. Cara kerja memori cache yang pertama, data akan ditransfer dari atau ke RAM dan ke register CPU yang dilakukan per karakter. Nah, kondisi transfer per karakter ini menyebabkan waktu tunggu yang cukup lama di prosesor karena kecepatan register dengan RAM berbeda jauh. Kita lihat kondisinya. Ini polanya. Jadi, cache itu sebenarnya adalah media tambahan. Tanpa cache register pun sebenarnya proses bisa dilakukan antar memori ke CPU. Yang jadi masalah adalah transfer dari memori utama ke CPU dilakukan per word atau per karakter. Nah, transfer per word ini menyebabkan CPU banyak menganggur karena CPU punya kemampuan akses besar dan datang hanya sedikit. Untuk meningkatkan kapasitas transfer data, maka diletakkan cache di antara CPU dan memori utama untuk meningkatkan pola transfer. Karena pola transfer yang dilakukan oleh cache itu bukan per karakter tapi per blok. Nah, pola transfer data dari memori ke cache yang dilakukan per blok inilah yang disebut dengan mapping function atau fungsi pemetaan. Jadi fungsi pemetaan itu adalah pola transfer data yang dilakukan per blok dari RAM ke cache. Itu jadi fokus kita. Lalu mapping function akan dilakukan dengan 3 cara yang kita bahas dalam 2 minggu terakhir. Nah, ini balik ke jenis cache-nya. Jenis cache nanti akan dipilih berdasarkan kebutuhan.
Ada software cache yang mempercepat akses data pada disk dengan menyimpan data yang baru digunakan dalam memori. Yang kedua ada software cache yang akan mempercepat akses memori itu sendiri dengan menyimpan data yang baru digunakan dalam memori yang lebih cepat lagi. Yang berikutnya adalah ini gambar secara fisiknya. Ada beberapa istilah penting di dalam cache register, ada cache hit, ada cache miss, ada burst mode, lalu ada LRU, ada COS, ada DRAM, ada SRAM, ada SDRAM, ada first level cache, ada second level cache, ada write back, ada write to, lalu ada segmen aktif. Nah, semua itu adalah istilah-istilah yang sering dipakai dalam cache. Yang kita fokuskan adalah bagaimana caranya membahas atau menjelaskan fungsi pemetaan yang berkaitan dengan pola transfer blok data dari RAM ke cache yang disebut dengan mapping function atau fungsi pemetaan. Ada 3 jenis mapping function, yaitu direct map cache, associative map cache, dan set associative map cache. Yang kita bahas hari ini yang pertama dulu, yaitu direct map cache. Direct map cache adalah cara paling mudah untuk menentukan lokasi pada cache yang mana blok-blok dan memori utama disimpan menggunakan teknik direct map. Pada teknik ini, sebuah blok dari memori utama dipetakan ke sebuah blok di cache dengan memperhatikan besaran kelipatan modulo. Kita lihat contohnya. Maka nanti hal pertama yang harus diperhatikan adalah J modulo yang merupakan besarnya cache. J modulo akan menggunakan bilangan 2 pangkat N. Ini contohnya. Ini beberapa dibuatkan mulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 12 dan seterusnya. Maka besaran cache dan besaran RAM nantinya akan menggunakan bilangan 2 pangkat N ini. Contoh soal, kita ambil sebuah contoh. Jika diketahui sebuah komputer menggunakan metode direct map cache untuk mentransfer data dengan J modulo 2 pangkat 7, lihat J modulo artinya besarnya cache 2 pangkat 7 dan jumlah blok di memori 5 kali lebih besar. Memori atau RAM di dalam soal disebut secara implisit, itu berapa kalinya. Maka kita cari berapa besarnya dengan rumus. Yang diminta ada 4, yaitu gambarkan pemetaan direct map cache-nya. Yang kedua, tuliskan hasil transfer blok dari RAM ke cache pada blok 1 dan 4. Yang ketiga atau yang C, hitung total blok yang ditransfer dari RAM ke cache. Yang keempat, hitung sisa blok yang belum ditransfer dari RAM ke cache. Ini penyelesaian. Kita bahas pertama adalah besarnya J modulo dari soal. Jika diketahui besarnya J modulo adalah 2 pangkat 7, maka itu sama dengan 128. Maka jumlah blok di cache 128. Jika jumlah blok di cache 128 dari soal, maka blok di cache diberi nomor dari 0 sampai 127 yang jumlahnya 128. Jika dari soal diketahui jumlah blok di RAM 5 kali lebih besar dari 2 pangkat 7, maka tentukanlah besar RAM-nya dengan cara 2 pangkat 7 ditambah 5. 5 kali itu berarti ditambah 5 pangkatnya. Sehingga besarnya RAM adalah 2 pangkat 12, yaitu sama dengan 4096 blok. Maka jumlah blok di RAM adalah 4096 dan akan diberi nomor dari 0 sampai 4095. Lalu kita gambarkan. Kita gambar dengan cara gambar cache di sebelah kiri dan RAM sebelah kanan. Cantumkan blok nomor blok pertama dan nomor blok terakhir di cache. Lalu cantumkan nomor blok pertama dan kelipatan J modulo sampai sebelum blok terakhir di RAM, lalu hal itu kita lihat sebagai berikut. Nah, kita gambar cache di sebelah kiri, gambar RAM di sebelah kanan. Kemudian, diketahui dari soal tadi bahwa cache-nya punya 128 blok
yaitu mulai dari nomor blok 0 sampai nomor blok 127. Jadi beri nomor bloknya. Yang utama adalah nomor blok pertama dan nomor blok terakhir, 27. Ini case-nya. Kemudian kita gambar RAM-nya. RAM besarnya 4096 blok atau 2 pangkat 12. Kita beri nomor pertamanya blok 0, blok pertama di RAM, dan blok terakhir di RAM, blok 4095. Kemudian kita letakkan kelipatan J modulo. Ini adalah J modulonya 128, lalu naikkan pangkatnya 256, 512, 1024, dan 2048. Kita lihat dari tadi datanya. Nah, tadi sini. Tadi kita punya di sini ya. Tadi J modulonya 2 pangkat 7, 128. Lalu kita naikkan pangkatnya di 256, 512, 1024, dan 2048. Kenapa tidak masuk 4096? Karena di dalam gambar dilihat bahwa blok yang terakhir bukan 4096, tapi 4095. Sehingga yang diambil terakhir adalah sampai 2048. Itu yang dimaksud dengan nih. Cantumkan nomor blok pertama, kelipatan J modulo sampai sebelum blok terakhir di RAM. Setelah gambar ini selesai, baru kita buat pola transfernya. Di pola transfernya, transfer akan digambar menuju blok 0 di case. Nah, yang ditransfer adalah blok pertama dari RAM, blok 0, lalu blok sebesar J modulo 128, lalu kelipatannya atau naikkan pangkatnya 256, 512, 1024, dan 2048. Semuanya ditransfer secara sekaligus menuju blok 0 di case. Maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blok dari RAM ditransfer sekaligus menuju blok 0 di case. Ini adalah gambar mapping function dengan direct map case dengan J modulo 2 pangkat 7 dan RAM-nya 2 pangkat 12. Berdasarkan gambar direct map case, maka petakan pola transfer blok dari RAM ke case. Maka lihat anak panahnya. Dari anak panah diketahui bahwa setiap kali transfer ada 6 blok yang ditransfer dari RAM ke case. Dari panah tersebut diketahui bahwa blok 0 di case itu menampung blok 0, 128, 256, 512, 1024, dan 2048. Lihat gambarnya. Blok 0 di case itu menampung blok 0, 128, 256, 512, 1024, dan 2048. Jadi satu blok di case menampung 6 blok dari RAM dengan pola ini. Nah, pola yang ada di dalam gambar itu disebut sebagai pola transfer block. Nah, pola inilah nanti yang akan dipakai untuk menentukan jika diminta menuju blok yang lain. Contoh, yang B. Dalam soal B ditanya, tuliskan hasil transfer blok dari RAM ke case pada blok 1 dan blok 4. Nah, jawabannya adalah untuk ke blok 1, maka plus 1 dari pola transfer blok. Plus 1 dari pola transfer blok artinya 0 tambah 1, 128 tambah 1, 256 tambah 1, 512 tambah 1, 1024 tambah 1, dan 2048 tambah 1. Ini hasilnya. Ketika mau blok 4, maka tambahkan 4, maaf, tambah 4 ya, ini salah ketik saya, tambah 4, maka artinya 0 tambah 4, 128 tambah 4, 256 tambah 4, 512 tambah 4, 1024 tambah 4, dan 2048 tambah 4. Dapatnya 4, 132, 260, 516, 1028, dan 2052. Begitu pula jika diminta blok-blok yang lain, tambahkan saja dari pola
transfer bloknya. Yang C, pertanyaannya adalah hitung total blok yang ditransfer dari RAM ke cache. Itu adalah hasil kali dari jumlah blok di cache dikali jumlah tiap kali transfer. Jumlah blok di cache adalah 128 dan jumlah tiap kali transfer adalah 6. Lihat gambarnya. Nih, jumlah blok di cache 128 atau jumlah modulnya 128 dikali jumlah tiap kali transfer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi datanya diambil dari gambar. Totalnya 768 blok dalam soal ini. Yang D, hitung sisa blok yang belum ditransfer dari RAM ke cache. Rumusnya adalah sisa blok yang belum ditransfer sama dengan jumlah blok di RAM dikurangi jumlah blok yang belum ditransfer. Jumlah blok yang belum ditransfer adalah 4096, yang ditransfer 768. Kita lihat di gambar. Jumlah blok di RAM adalah 4096. Dikurangi yang sudah ditransfer tadi, 768. Maka hasilnya yang belum ditransfer adalah 3328 blok. Demikianlah cara menggambar fungsi pemetaan atau mapping function yang pertama, yaitu direct map cache. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui PA group kelas masing-masing. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.